bagaimanakah kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Salam biologiers. Kali ini kita akan melanjutkan materi pertumbuhan dan juga perkembangan. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jenis pertumbuhan yang akan kita pelajari yaitu adalah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Masing-masing akan kita pelajari satu persatu. Nah, mari kita coba perhatikan. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas jaringan meristematik. Jaringan meristematik memiliki sifat embrional. Apakah yang dimaksud dengan embrional? Jaringan meristematik memiliki aktivitas yang terus membelah. Di manakah jaringan meristematik berada? Yang pertama tentunya pada saat embrio. Kedua, pada ujung batang. Dan yang ketiga, pada ujung akar. Pada pertumbuhan primer embrionik akan terjadi pada tunas embrionik yang akan membentuk calon batang, calon akar, dan juga calon daun. Coba kita perhatikan gambar yang ada di samping. Tunas embrionik akan membentuk wilayah menjadi 3 bagian, yaitu batang embrionik, daun embrionik, dan akar embrionik. Kotiledon berfungsi untuk memberikan cadangan makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung batang melibatkan jaringan meristematik apikal yang ada di batang. Hasil dari aktivitas meristem apikal batang adalah pertambahan panjang pada batang. Daerah meristem apikal pada batang dibagi menjadi 3 daerah wilayah. Yang pertama adalah daerah pembelahan. Daerah pembelahan berada di bagian ujung dan senantiasa membelah. Pada bagian yang kedua yaitu adalah daerah pemanjangan. Diikuti dengan daerah diferensiasi. Pada daerah diferensiasi, daerah ini akan membentuk berbagai jaringan yang ada pada batang, baik itu jaringan angkut ataupun jaringan penguat, serta berbagai jenis jaringan yang ada pada tumbuhan. Pada wilayah pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung akar juga turut dibagi menjadi 3 bagian. Aktivitas dari jaringan meristem apikal pada akar akan berakibat pada pertambahan panjang akar. Pada daerah pertama yang disebut dengan daerah pembelahan, dilindungi oleh tudung akar, berfungsi untuk melakukan pembelahan. Pada daerah yang kedua disebut dengan daerah pemanjangan, sel-sel pada daerah ini mengalami penambahan volume. Selanjutnya, pada daerah ketiga disebut dengan daerah diferensiasi yang akan membentuk berbagai jenis jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan sekunder. Sangat berbeda dengan pertumbuhan primer. Jika pertumbuhan primer, kita bisa melihat dari pertambahan panjang batang ataupun panjang akar karena kerja dari jaringan meristematik apikal. Pertumbuhan sekunder, kita akan melihatnya sebagai suatu aktivitas yang dapat menambah diameter dari batang ataupun diameter dari akar. Meristem sekunder pada wilayah batang ataupun daun ataupun akar dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama, kita bisa melihat dari batang jika batang itu memiliki kambium vaskuler.
Kambium vaskuler berada di antara xilem dan juga floem. Pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder dan pertambahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Jika kalian mengingat ada lingkaran tahun, hal itu merupakan kerja dari kambium vaskuler yang akan membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Kambium gabus adalah kambium kedua yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Apa itu kambium gabus? Kambium gabus atau velogen terletak di bawah bagian epidermis. Jaringan ini bersifat tidak tembus air dan juga udara. Kita akan